Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya saya ucapkan Wabarakatuh. banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian malam ini bisa hadir sesuai dengan undangan yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah ridho dan memberikan pemahaman yang baik pada kita semua. Amin. Pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang baru bergabung, yang baru memulai untuk pertama kali belajar di Zoom ini, saya sampaikan bahwasanya kita membahasnya melalui kitab Teberubut edisi 3. Jadi Bapak bisa lihat malam ini itu diambil dari gambar nomor 1. Seperti ini gambar. Kalau di edisi 2 itu belum ada. Karena pada saat ditulis edisi 2 itu saya belum dapat amanah untuk menyampaikan tentang ulama bilal. Nah, baru saya mendapat amanah itu tahun 2013. Kemudian saya tulis dan saya simpan. Yang selanjutnya saya sampaikan di Facebook. Kemudian tahun 2017 ketika saya menulis kitab Teberubut edisi 3, saya masukkanlah apa yang saya sampaikan di kitab Teberubut itu di Facebook dengan perubahan gambar yang lebih baik, yang lebih mudah dipahami. Seperti gambar yang terlihat ini. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kalau Bapak membaca di kitab Teberubut, bahwasanya eh, kita belajar ilmu marifat itu melalui guru-guru. Guru-guru yang mana kan banyak ya guru yang dimaksud. Nah, khusus untuk ilmu marifat atau ilmu hakikat dan ilmu marifat itu ada gurunya tersendiri yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Sesungguhnya ada sebagian ilmu yang bagai permata yang terpendam, yang apabila disampaikan oleh para ulama bilang, maka tidak ada yang dapat membantah kecuali orang-orang yang tidak mengenal Allah. Beliau menyebut ulama billah, ulama Allah. Ulama billah ini disebut karena memang Allah memberikan sesuatu yang istimewa bagi mereka. Dan memang keilmuannya juga tidak seperti keilmuan pada umumnya. Jadi ulama billah ini ibarat dokter, dia itu spesialisnya. Nah, bukan berarti dia tidak bisa menyampaikan ilmu syariat atau tarekat. Bisa saja, hanya saja dia tidak lagi mendalami itu dan hanya fokus pada ilmu ketuhanan berdasarkan ilmu hakikat dan ilmu manfaat. Ada yang bertanya, apa bedanya Pak ulama bilah dengan arif bilah? Ulama bilah itu mendapatkan ilmunya secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau biasa disebut di tarekat itu orang-orang yang manzubin. Artinya orang-orang yang ditarik oleh Allah masuk ke dalam rahasianya tanpa dia belajar. Nah itu. Ulama bila itu tidak pernah belajar, tidak pernah berharap, tiba-tiba ditarik kalau masuk ke dalam rahasia. Menerima ilmunya, jadilah dia seorang ulama bila ahli ilmu ketuhanan, ahli ilmu hakikat dan ilmu umat. Itu ulama bila. Sedangkan arif bila, ini adalah orang yang mencari ilmunya. Dia mencari dari satu tempat ke tempat yang lain, dari guru ke guru yang lain, sampai akhirnya dia menemukan guru yang benar-benar sesuai dengan keilmuan yang dia cari. Nah, ini arif billah. Jadi dia mengalami banyak hal, dia mengalami ujian, ada yang melalui ujian yang berat dahulu baru bisa dapat ilmunya. Nah, orang-orang arif billah inilah yang dikenal sayang menyampaikan ilmunya. Kenapa? Karena ketika mendapatkannya sangat berat dengan berbagai macam cobaan dan godaan. Nah, itu sebabnya di antara mereka ada yang memberikan harga untuk keilmuan. Nah, ini orang-orang arif billah di sini. Jadi, ada penghormatan atau minta penghormatan dalam bentuk materi dan sebagainya karena susah payahnya dia mendapatkan keilmuan. Dan ini yang banyak beredar pada saat ini.
Berbeda dengan ulama bilah itu jumlahnya sangat sedikit, bisa dihitung jari. Dan dia tidak pernah memberikan patokan harga atas ilmunya dan sebagainya. Jadi ikhlas saja dikasih syukur, enggak ya sudah. Ilmu seperti ini, para ulama bilah zaman dulu, itu tidak memberikan kepada orang-orang seperti bapak-bapak ini. Tidak akan, zaman dulu. Ya, ilmu dari ulama bilah. Ulama bilah zaman dahulu hanya memberikan kepada ulama, kepada ustadz. Jadi bisa dikatakan ulama bilah ini zaman dahulu itu adalah guru-gurunya ulama, guru-gurunya ustadz, guru-gurunya kiai. Beda dengan sekarang bapak-bapak yang belajar, ya kan? Guru-gurunya bujangan, jomblo, Iwan lah. Gitu. Dulu ndak ada, ya. Nah, sejarahnya di Indonesia para ulama bilah ini itu dari eh, keturunan Ahlul Bait yang disebut dengan Said dan Sarif. Mereka masuk di Indonesia itu kemudian menyamar, menikahi anak-anak raja atau bergabung dengan kerajaan, menjadi guru di kerajaan, sampai akhirnya merubah namanya menjadi nama-nama kerajaan. Jadi di Indonesia siapa saja yang punya garis keturunan sampai ke raja-raja Nusantara, pasti dia ada garis keturunan dengan Said dan Sarif, yaitu keturunan Ahlul Bait. Itu pasti. Karena zaman dahulu Juriyat Rasulullah SAW ini dicari untuk dibunuh. Itu dicari dan dibunuh itu sampai 700 tahun lamanya. Terhitung sejak Rasulullah wafat. Hitung aja beberapa tahun, 700 tahun. Jadi zaman dahulu itu banyak juriat-juriat itu yang menutup dirinya. Jangan sampai ketahuan. Karena kalau ketahuan akan dibunuh. Ada yang lari ke Irak, ke Iran, dan lain sebagainya. Dan lagi ada juga yang lari ke Indonesia. Menyamar jadi pedagang, kemudian menikah dengan kerajaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti itulah kisahnya kalau di Indonesia. Jadi ulama bila ini yang masih bisa didengar gelarnya, masih bisa dilihat kuburannya, bahwa ulama bila ini adalah gurunya para kiai, gurunya para ulama, gurunya para ustadz, itu di Sumedang. Di Sumedang, ulama bila ini kalau di sana disebut mama. Mama, orang Sumedang ada di sini? Kang Dudi itu, kayaknya tahu. Iya, Bang. Iya, bener nggak Kang Dudi? Iya, betul, Bang. Nah, namanya mama. Bukan mamanya bapak-bapak itu ya, suaminya itu yang bapak-bapak bukan. Oh, Bukan maksud mama anak-anak bukan. Tapi gelar itu. Jadi di Sumedang itu kalau ada makom, ada gelar mama, nah itu berarti dia gurunya para ulama. Berarti dia itu ulama bilah. Seperti itu gelarnya. Zaman dahulu itu ulama bilah itu asing didengar. Nah, apalagi di Indonesia. Makanya ulama bilah ini setiap daerah di Indonesia berbeda-beda gelar. Namun dia punya satu ciri khas yang sama. Dia gurunya para ulama, gurunya para kiai, gurunya para ustadz, bukan gurunya kita-kita ini. Jadi kalau kita-kita ini hidup di zaman dulu, tidak bakal dapat ilmu karena bukan kiai, bukan ustadz. Nah, kemudian serendah-rendahnya mereka menyampaikan ilmu ini kepada keluarga kerajaan. Makanya keluarga kerajaan zaman dulu itu selalu yang baik, yang bagus, yang adil, yang perkasa, yang bijaksana, dan lain sebagainya. Kerajaan-kerajaan di Nusantara itu seperti itu. Jadi siapapun dia, eh, Bapak bisa buktikan dengan mungkin kalau punya teman dari garis keturunan raja-raja bisa ditanyakan. Karena ini dari pencarian, dari sejarah yang tertulis dan perjalanan saya menemukan kebenaran itu. Nah, jadi itu bedanya antara Arif Bilah dan ulama bilah. Arif Bilah ini banyak, Pak, banyak sekali. Jadi Bapak bisa menemukan di mana-mana. Sedangkan ulama bilah itu jumlahnya sedikit. Di gambar nomor satu, kita bercerita tentang asal-usul ulama bilah. Jadi ulama bilah itu, kalau Bapak lihat di gambarnya, ulama bilah itu berasal dari Ahlul Bait dan Bani Ansor. Saya jelaskan dulu ya.
Saya berdiri dulu. Sebelumnya kita minum-minum dulu. Santai. Saya malam ini minum jamu lagi. Ini jamu awet muda. Karena istri saya lihat kok tambah cantik gitu. Ini kalau saya tidak awet muda kan nanti ditinggal. Hmm. Repot kita urusan. Apa? Sampai batuk. Ngopi, Bah. Gara-gara istri cantik. Gak ada yang percaya loh ya. Istri saya cantik. Ngopi, ngopi. Coba aja tanya yang sudah pernah ketemu istri saya. Pasti cantik. Nggak ada duanya. Kapan lagi bisa membanggakan? Ini kontestan. Oh iya, saya baru memperhatikan ini. Ternyata kalau saya begini nggak kelihatan ya celana saya. Saya lagi pakai celana pendek ini. Jadi untung nggak kelihatan. Jangan-jangan kemarin-kemarin kelihatan ya. Waduh, repot ini. Ulama bilang atau ulama Allah. Asal usul ulama bilang itu dari Rasulullah. Rasulullah SAW ini punya keturunan yang disebut dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait ini yang disebut di dalam Al-Quran. Ya, Ahlul Bait ini. Jadi dalam Al-Quran, saya lupa surat dan ayatnya. Dalam Al-Quran itu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad agar supaya Rasulullah SAW itu mengumpulkan keluarganya untuk dibersihkan dari dosa-dosanya. Dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang. Ahlul Bait itu akan disucikan oleh Allah. Itu sebabnya Ahlul Bait dikenal sebagai manusia suci tanpa dosa. Siapa Ahlul Bait ini yang disebut di dalam Al-Quran? Yang pertama adalah Rasul sendiri. Yang kedua Fatimah. Yang ketiga Sayyidina Ali. Yang keempat Hasan. Dan yang kelima Husain. Kelima inilah yang disebut dengan Ahlul Bait. Nah, sedangkan keturunan dari ini disebut dengan juriyat. Juriyat tulisannya kayak apa? Atau keturunan juriyat, ya. Nah, inilah yang disebut dengan kalau dari keturunannya Hasan disebut Sarip, iya. Kalau dari Husain disebut Sayyid. Hmm, ini dua. Tidak ada di sini Habib. Keturunan Juriyat disebut Habib, tidak ada. Semua keturunan dari Hasan dan Husain itu disebut Sarip dan Sayyid. Kalau laki-laki, kalau perempuan Saripah sama siapa itu? Tanya sama Iwan Koya kalau wanita dia tahu. Ya. Nah, yang sekarang ada ini disebut dengan Sarip dan Said. Seperti yang saya ceritakan tadi, mereka ini ke Indonesia kemudian merubah nama setelah mereka menikahi anak-anak raja atau menikah dengan keluarga kerajaan Nusantara. Bergantilah mereka nama di sini untuk menutupi supaya mereka tidak menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh musuh-musuh mereka. Ini Sarip sampai sekarang. Di mana Habaib? Habib tidak ada di sini. Jadi Habaib itu bukan keturunan, bukan sebutan untuk keturunan Rasulullah SAW. Yang sekarang lagi ribut ini, Balawi itu. Nah, ini tidak termasuk di sini. Karena dia menyebut Habib. Habib itu artinya yang dicintai dan mencintai. Itu diberikan gelar itu untuk petinggi-petinggi kerohanian orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini banyak tersebar di Arab, termasuk di Yaman.
Nah, di Yaman sendiri banyak keturunan Said dan Sarif, tapi dari golongan Syiah. Nama sukunya Hotsi, Hoti, Hoti atau Hoti. Hoti itu keturunan Rasul. Nah, dari mereka ini kemudian tersebar lagi terus sampai sekarang. Jadi Syiah ini masih asli keturunannya dia. Dari mereka juga turunlah para ulama bilang. Nah, dari Syarif dan Sayyid inilah kemudian menjadi ulama bilang. Seperti ini. Nah, ini dari sini ke sini itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis atau istilahnya putus kabar. Contoh yang tertulis ya seperti ini. Dia ada anaknya dari ini, anaknya dari ini. Terus sampai sekarang ada catatan. Saya pernah melihat yang teman saya dari Iran, dari Syiah, catatannya luar biasa panjang sekali. Panjang. Nyari namanya dia itu urutan kamu 38 kan. Tapi panjang sekali. Luar biasa. Nah, itu asli. Ada stempel kerajaan dari Arab. Saya lupa Arabnya di mana. Kalau nggak salah Arab Saudi dan Iran. Nah, itu namanya Ahlul Bait atau Juriyat yang tertulis atau tercatat. Sedangkan Ahlul Bait yang lain itu adalah Ahlul Bait yang putus kabar. Putus kabar. Nah, yang putus kabar ini Juriyat. Juriyatnya juga. Putus kabar itu contohnya misalnya yang di sini. Sarid Said karena dia menikah dengan orang-orang di kerajaan, kemudian dia punya anak dan seterusnya. Tapi ternyata dia tidak hanya menikahi seorang gadis apa seorang anak kerajaan. Mungkin dia punya istri yang lain lagi. Nah, yang dari istri kerajaan dicatat. Sementara yang ini yang satunya dari selirnya itu tidak dicatat. Karena biasa di kerajaan itu ada yang namanya permaisuri, ada yang selir kan. Ya selir juga istri, tapi kan tidak tercatat. Nah, itu dia. Nah, ini yang disebut putus kabar yang tidak tercatat itu. Ada beberapa sebab diantaranya karena memang tidak dicatat. Yang kedua, karena mungkin bencana alam sehingga catatannya hilang. Nah, ini yang paling banyak di Indonesia. Putus kabar. Di Sulawesi ada, di Sumatera ada, di mana-mana. Rata-rata yang putus kabar ini hidungnya pesek semua. Gitu, kayak saya. Jelek kayak Iwan. Nggak ada yang kayak Arab-Arab gagal. Rata-rata udah pesek, hitam, ireng, kecebur comberan lagi yang putus kabar ini. Namun mereka tetap bagian dari juriat ini. Mereka berhak atau mendapatkan anugerah untuk menjadi penyampai ilmu manfaatun. Nah, kemudian ulama bilah itu juga dari Bani Ansor. Bani Ansor. Bani Ansor ini zaman dulu, ya zaman dulu itu ada satu kaum atau satu suku di Madinah atau Mekah yang membantu Rasulullah SAW melakukan hijrah. Karena pada saat itu Rasulullah dalam ancaman besar dari musuh-musuhnya. Sehingga kalau beliau melakukan hijrah tanpa pengawalan, tanpa pertolongan, dikhawatirkan akan diserang. Nah, Bani Ansor ini, suku Bani Ansor, itu yang menolong, yang membantu. Ya, yang membantu Rasulullah melakukan hijrah sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, Bani Ansor ini zaman sekarang itu disebut juga dengan orang-orang yang membantu penyebaran ajaran Rasulullah SAW. Seperti ulama-ulama, kiai-kiai. Tapi yang dimaksud di sini ulama dan kiai yang baik, bukan ulama yang buruk. Ya, nah ini Bani Ansor di sini kalau zaman dulu itu para sahabat. Makanya ilmu marifat ini ada sanatnya yang sampai ke Abu Hurairah, ada yang sampai ke Umar, ada yang sampai ke Abu Bakar, dan seterusnya. Banyak sekali. Kalau di sini keilmuannya dari Sayyidina Ali. Beliau langsung ke sini. Langsung ke Rasulullah. Kalau ini langsung ke sini. Banyak sahabat. Nah, ini yang menjadi tarekat-tarekat sekarang. Misalnya Naksabandi, itu dia punya nasabnya sampai kepada Abu Bakar Siddiq misalnya. Nah, di sini. Dia disebut dengan jalur
Bani Ansor. Jadi Bani Ansor zaman sekarang bukan berarti sahabat, tapi siapa saja yang menyebarkan, menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik secara syariat, tarekat, taket maupun marifat. Ini Bani Ansor. Ya, nah ini banyak. Nah sekarang, zaman sekarang, ini sudah langka. Nah, bahkan mungkin sudah punah yang dari jalur ini. Saya belum kena ketemu lagi yang jalur ini. Sudah tidak ketemu lagi. Sedangkan jalur ini, ya, jalur ini masih ada, tapi jumlahnya sedikit. Nah, baik jalur yang ini maupun yang ini. Namun yang paling banyak dari yang putus kabar. Nah, kenapa? Karena ilmu ini sifatnya rahasia, sehingga mereka juga dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah mencari. Sedangkan yang ini masih mudah mencarinya. Tapi yang memegang ilmu marifatullah itu rata-rata dari sini. Dan sulit dicari. Kalau ini gampang dicari. Tapi jarang yang memegang ilmu marifatullah. Nah, itu yang Bapak bisa saya sampaikan tentang ulama billah. Jadi ulama billah ini adalah orang yang secara khusus disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang dipercaya menyampaikan ilmu yang diibaratkan permata yang terpendam. Ulama billah. Nah, sekarang Bapak dan Ibu tinggal tinggal berpikir saja menggunakan akal. Mereka seperti saya yang aktif di Facebook, di medsos, termasuk ulama billah nggak? Nah, itu kan, termasuk nggak? Nah, karena ulama Rahasiakan. billah, karena ulama billah ini memang dari Ahlul Bait atau Bani Ansor, maka keilmuannya pasti berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Pasti. Makanya kalau ada guru yang menyampaikan marifatullah tetapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya patut dipertanyakan dari mana dia dapat ilmu. Paham ya? Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita bicara ini asal usul dari ulama bilang, nah maka nanti kita juga akan bicara tentang sanad ilmunya, asal usul keilmuan. Nah, asal usul keilmuannya lain lagi ceritanya, berbeda seperti yang kita sampaikan. Untuk yang ulama bila ini saja, ada ndak di tarekat-tarekat sekarang? Bapak temukan yang seperti ini. Nah, itu Ada dia. nampaknya. Belum Sulit ada ya nampaknya. mencari ya. Nah, Sulit. ini yang harus Bapak paham. Ketika saya menyampaikan ini, banyak yang protes, Pak. Tapi tidak bisa membantah. Nah, itu dia hebatnya. Karena memang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Bahwasanya seperti inilah ilmu yang rahasia, nantinya tetap akan terjaga. Ulama bilang nantinya ada setiap 100 tahun sekali. Setiap 100 tahun sekali. Dia nggak tahu adanya di mana. Di Malaysia, mohon maaf teman-teman di Malaysia. Di Malaysia itu udah nggak ada ulama bilang. Karena memang keilmuannya sudah terputus. Di Indonesia masih ada. Karena memang masih ada keilmuannya yang terjaga sampai sekarang. Cuma jumlahnya sedikit. Bisa dihitung jari. Di Singapura tidak ada. Brunei apalagi. Jadi memang susah. Nah, nanti Bapak-Bapak akan di dalam sanad ilmu, nanti kita akan bicara, di sanad ilmu itu nanti akan ditentukan siapa-siapa yang bisa dikategorikan sebagai ulama billah atau menjadi murid para ulama billah. Ada kategori, ada sistemnya dia tersendiri yang tidak bisa diambil atau diikuti oleh siapapun. Ya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus ketahui. Yang Bapak Ibu harus ketahui sekarang adalah pengertian Ahlul Bait dan Juriyah. Ahlul Bait itu hanya 5 ini. Jadi siapapun dia yang sekarang dipanggil Habib, dipanggil Syekh, dipanggil apapun, dia disebut Juriyah. Kalau dia benar keturunannya Rasul, bukan Ahlul Bait. Ya. Ada sekitar 60 hadis, semuanya menyebut Ahlul Bait, bukan menyebut Juriyah. Ada 2 hadis yang terkenal yang menyebut Juriyat. Salah satunya adalah tentang Imam Mahdi. Kalau Bapak baca status Facebook saya kemarin atau 2 hari yang lalu, itu ada saya bilang. Nah, kemudian Bapak dan Ibu,
Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan lagi. Silakan kalau ada yang bertanya, terutama yang baru-baru.